Halo keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, tahun baru nih keluarga Indonesia. Maka sebelumnya izinkan saya beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2016. Semoga di tahun yang baru ini semakin banyak kebahagiaan juga sukses untuk kita semua. Nah keluarga Indonesia, tahun baru biasanya adalah waktu yang paling tepat untuk semua orang membuat yang namanya resolusi. Nah keluarga Indonesia di rumah ada nggak yang resolusi tahun 2016-nya adalah ingin menerapkan pola hidup yang lebih sehat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau memang resolusinya seperti itu, Ruang Keluarga kali ini kayaknya pas banget untuk keluarga Indonesia di rumah. Karena kami akan mengajak Anda untuk mengenal satu konsep yang namanya mindful eating, yaitu pola hidup sehat yang menekankan pada pola makan yang penuh kesadaran. Iya, karena dengan pola makan mindful eating ini Anda akan dilatih untuk mendengarkan apa yang tubuh Anda inginkan. Menarik ya keluarga Indonesia? Nah keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber lebih banyak lagi tentang mindful eating ini, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Kalau pola makan yang sehat itu umumnya sih 4 sehat 5 sempurna, di mana ada karbohidrat, ada protein, sayuran dan buah-buahan ditambah dengan susu. Pola sehat ya, makanan yang sehat itu seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum air putih yang banyak, sama dijaga kali ya makannya. Makan sehat dengan seimbang antara karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Belum, susah sih ya. Sudah melakukan itu. Sudah, tapi nggak begitu teratur ya. Dimakan makanan kayak yang berlemak-berlemak, goreng-gorengan, seperti itu sih keberatannya. Karena saya juga kerja gitu, jadi pagi-pagi untuk mempersiapkan pola hidup sehat itu susah gitu. Kan harus mempersiapkannya dari pagi-pagi banget gitu, itu sih. Kesulitannya mungkin untuk stok aja ya, seperti sayuran bangsa gitu kan nggak tahan lama. Jadi setiap hari harus belanja. Jadi kalau ditaruh di kulkas juga kurang bagus itu. Vitaminnya mungkin agak rusak atau apa gitu. Baru dengar tuh. Pernah sih browsing di Google, tapi belum pernah detail gitu. Enggak tuh Mbak. Boleh, tertarik? Mungkin karena saya senang banget dengan diet ya. Pengen tahu aja, soalnya yang saya tahu kan mindful eating itu jadi kita bisa lebih langsing dengan cara sehat gitu. Nah keluarga Indonesia, itu tadi beberapa komentar atau tanggapan dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mindful eating. Dan untuk bahas topik tersebut, di studio Ruang Keluarga telah hadir 2 orang narasumber. Kita kenalan dulu keluarga Indonesia satu-satu di sini. Yang pertama telah hadir bersama kita seorang praktisi dari mindful eating, Mbak Nuni Hersiana. Apa kabar Mbak Nuni? Alhamdulillah, Terima baik sekali. kasih menyempatkan hadir di Ruang Keluarga tahun baru, mampirnya ke sini. Iya, Terima dan kasih senang sekali. Dan keluarga Indonesia, Mbak Nuni ini tidak sendiri karena di sini juga telah hadir bersama kita Mbak Prita Wibisono dari komunitas Happy Eating. Mbak Prita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima baik. kasih mampir Selamat di tahun Ruang baru Keluarga. loh. Iya, sama-sama. Selamat tahun baru untuk semuanya. Iya. Kita hari ini membahas tentang mindful eating. Jadi mungkin tahun baru gitu kan ya, biasanya kan bikin resolusi mau hidup lebih sehat di 2016. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan mindful eating ini. Nah sebelum kita membahas caranya bagaimana, efeknya apa gitu kan, kemudian kelebihan-kelebihan lainnya untuk membuat tubuh kita lebih sehat yang bisa didapat dengan mindful eating itu apa, sebenarnya konsep mindful eating dulu pertama-tama Mbak Nuni. Mindful eating itu yang seperti apa sih? Mindful eating itu persis seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu di awal, bagaimana kita memperhatikan atau penuh kesadaran ketika makan. Namun lebih dari itu adalah mindful eating, bagaimana kita mensyukuri makanan, menikmati tiap suapan,
dan kemudian kita tahu sekali bahwa makanan itu memang kita masukkan ke dalam tubuh karena tubuh yang membutuhkan. Nah, oke. Jadi how kita, bagaimana kita enjoy banget di setiap suapan itu yang paling penting. Oke. Nah, kenapa dalam pada proses menyuapkan makanan itu kita harus penuh kesadaran gitu, mindful, penuh berkesadaran untuk memasukkan makanan gitu. Oh, dengan sadar masuk gitu. Oh, ini tempe, oh ini tahu gitu. Harus begitu kah? Kenapa harus sampai sebegitunya gitu? Oke, mindful eating itu sebetulnya datangnya dari meditasi mindfulness, bagaimana kita berhidup dengan penuh kesadaran atau mindful living. Namun saya membawakan ini lebih ke arah gaya hidup atau lifestyle. Karena gini, banyak orang yang tahu bahwa kita itu hidup untuk makan seperlunya saja. Jadi bagaimana kita makan dan stop sebelum kenyang, semua tahu. Tapi gimana sih caranya? Itu yang orang tidak tahu. Nah, dengan mindful eating kita akan tahu betul rasanya, dan dengan mindful eating ada jalan keluar, kita lebih menikmati sehingga puasnya lebih cepat, Mbak. Nggak perlu makan banyak, kita sudah berhenti duluan, jadi tidak perlu kenyang. Oke. Jadi arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya. Dengan kebiasaan makan dan pola yang sehat tersebut, maka harapannya tubuh kita pun mendapatkan efek yang lebih positif, jadi lebih sehat seperti itu ya. Banyak sekali. Oke. Mengapa harus sesuai dengan tubuh? Ya karena kan kita makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu nomor satu. Dan kita itu seringkali makan tanpa alasan yang tepat. Apa itu alasan tepat? Satu, makanlah hanya ketika tubuh membutuhkan atau lapar fisik, bukan lapar emosi. Oke, itu yang seringkali menggagalkan. Nah, dengan mindful eating ini, kita terhindar dari lapar emosi. Jadi kita betul-betul makan karena memasukkan energi ke dalam tubuh. Itu satu manfaat yang bisa diperoleh dengan menerapkan mindful eating dalam keseharian kita gitu ya. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Prita dari komunitas Happy Eating. Nah, komunitas Happy Eating ini apa sih? Kalau dari namanya Happy Eating, walaupun makan banyak tapi tetap happy, begitu kah? Atau intinya adalah gini, kadang kita kalau dulu ya sebelum ikut kelasnya Bu Nuni itu kayaknya mau makan ini mikir, aduh itu gendut makan itu mikir, tapi mau makan, gitu kan kayaknya sebenarnya akhirnya memilih makanan yang sebenarnya tidak diinginkan kan jadinya nggak happy, gitu kan. Nah, tapi setelah ikut kelas kayaknya apapun yang mau dimakan kita happy aja, gitu. Apalagi ditambah lagi dengan mindful eating gitu ya, yang dulu rasanya makan bayam kayaknya nggak seenak ini deh. Kayaknya dulu sebelum ikut kelas makan bayam gimana gitu ya. Tapi setelah mindful eating, ternyata bayam tuh ada manis-manisnya loh. Gitu. Kayaknya indera perasa tuh jadi lebih sensitif sekali gitu. Jadi wow, bayam dikukus sama telur rebus itu enak banget loh gitu. Yang itu efek dari mindful eating dan bikin happy gitu. Nggak lagi ngeliat makanan nggak mau gitu, nggak itu lagi gitu. Oke. Nah, yang dilakukan komunitas dari Happy Eating ini apa? Makan sama-sama kah? Atau komunitas Happy Eating sebenarnya di komunitas Happy Eating itu udah lebih dari ini ya, masalah makan gitu. Kita saling mensupport satu sama lain walaupun pada dasarnya tidak kenal. Benar-benar biasanya berkenalan di grup Happy Eating gitu ya. Udah kayak kenal lama aja gitu. Semua bisa kita bicarakan. Kalau lagi ada yang mungkin lagi down gitu, kita bisa support gitu. Banyak sekali hal-hal positif di Happy Eating. Jadi udah lebih dari sekedar ngomongin makanan gitu. Malah ilmu-ilmu atau sharing-sharing yang berguna tuh luar biasa sekali di komunitas Happy Eating. Kayak udah nyobain ini belum? Kangkung diapain gitu kan? Udah nyobain telurnya diapain kayak gitu-gitu. Efeknya juga kitanya tuh lebih happy, bener-bener kata happy itu di otak langsung kayak bawaannya happy aja. Ide awalnya mendirikan komunitas ini apa sih?
ide awalnya. Ya, sebetulnya komunitas ini dibentuk oleh mereka yang sebetulnya ingin menurunkan berat badan awalnya, Oh, gitu oke. ya. Tapi gimana caranya melakukan itu tanpa tersiksa dan tanpa terpaksa. Oke. Jadi mereka itu bergabung dan Mhm. mereka tuh sharing. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Prita itu kan sebetulnya ini antara mood dan food. Jadi bagaimana Benar-benar. memisahkan mood atau emosi dengan keputusan mereka makan. Jadi kalau mereka kumpul-kumpul itu mereka tetap makan. Namun makan di sini bukan makan sebanyak-banyaknya, namun makan puas. Oke, Jadi apa bagaimana bedanya makan sebanyak-banyaknya dengan makan puas? Itu kita bahasnya nanti ya. Oke. Karena kita sudah menyiapkan satu rangkaian informasi yang siap disajikan untuk keluarga Indonesia di rumah. Dan sebelumnya kita akan dengar dulu satu alunan piano dari Kak Muska. Silakan Kak. Makan puas sama Kembali lagi di Ruang Keluarga Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan masih membahas topik tentang mindful eating. Masih bersama dengan praktisi dari mindful eating Mbak Nuni Hersiana serta dari komunitas Happy Eating Mbak Prita Wibisono. Mbak Nuni lanjutin dong yang tadi makan puas sama makan banyak. Lah bukannya bisa puas kalau udah makannya banyak. Benar nggak gitu? Salah ya? Enggak ya? Ya, itulah makanya secara umum mengapa orang makan itu mengapa orang berhenti makan biasanya alasannya hanya dua. Kalau makanannya habis atau kalau perutnya sudah sakit atau kenyang baru mereka berhenti. Dengan mindful eating fokusnya itu di puas. Fokusnya itu seseorang bisa merasakan tingkat asinnya, tingkat kekenyalannya, tingkat manisnya dan sebagainya. Dengan harapan kalau mereka mindful terhadap rasa-rasa itu, mereka akan cepat puas, Mbak. Jadi nggak perlu sampai perutnya sakit. Nah, keluarga Indonesia menarik ya, ternyata konsep mindful eating ini. Jadi penasaran ya keluarga Indonesia, seperti apa sih konsep mindful eating dan seperti apa kegiatan dilakukan oleh komunitas Happy Eating. Yang penasaran keluarga Indonesia, kami telah menyiapkan rangkaian kegiatannya dalam tayangan yang berikut ini. Keluarga Indonesia menjaga pola makan adalah salah satu kunci hidup sehat. Tentunya dengan komposisi gizi yang seimbang dan juga pilihan menu yang sehat. Salah satu yang bisa menjadi pilihan keluarga Indonesia adalah menjalankan mindful eating, pola makan berkesadaran. Adalah Nuni Hersiana, pakar hipnoterapi, yang coba memasyarakatkan pola makan mindful eating. Bersama komunitas Happy Eating, Nuni mengajak masyarakat untuk menjadikan makanan sebagai sumber kebahagiaan, tidak saja pemenuhan rasa lapar. Di komunitas ini, para anggota Happy Eating saling memotivasi untuk menjaga pola makan agar selalu sehat. Komunitas ini juga melakukan talk show, gathering untuk berbagi informasi tentang mindful eating pada masyarakat luas. Ya, dalam mindful eating, kita dituntut untuk menghargai setiap makanan yang kita kunyah.
dan menikmati setiap detik proses makan sebagai kegiatan yang menyenangkan. Mulai dari menyendok makanan, mengunyah, dan merasakan setiap makanan yang kita makan. Kita juga diajak untuk mengenal rasa lapar yang sebenarnya, di mana tubuh benar-benar membutuhkan asupan makanan. Terkadang kita tidak bisa membedakan mana rasa lapar karena haus atau perubahan hormon. Selain menumbuhkan rasa syukur, pola makan mindful juga baik untuk kesehatan, karena kita sadar berapa banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tentunya ini akan mengontrol kalori yang masuk ke dalam tubuh dan menjadikan berat badan lebih ideal. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Itu dia keluarga Indonesia, ternyata kegiatan dari komunitas happy eating serta yang menerapkan konsep-konsep mindful eating ini ya. Ini menarik banget ya. Mbak Prita udah berapa lama menerapkan konsep mindful eating dalam keseharian? Kesehariannya. Yang pasti setiap mau bicara tentang happy eating, saya selalu merasa bersyukur dulu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena akhirnya di 2015 bulan Juni akhirnya saya memutuskan untuk jadi muridnya Bu Guru, kayak panggilnya Bu Guru ya gitu kan, untuk ikut kelas gitu ya happy eating gitu. Di situ ilmu yang saya dapat banyak sekali gitu, dan saya memang niatnya adalah menurunkan berat badan gitu. Kenapa? Karena udah nggak nyaman sama badan sendiri gitu ya. Karena tadinya mikir, aduh kayak napas aja kenapa jadi daging sih gitu ya, aduh gitu kan, sedih gitu rasanya ya, nggak happy gitu. Udah nggak happy, badan Nggak sehat rasanya? Badan nggak sehat, lesu, terus kayaknya melar terus, pakai baju, aduh gitu kan. Jadi yang saya rasakan sendiri dengan cuma mindful eating itu dan tingkat happiness yang lebih oke gitu ya, bisa banget untuk menurunkan berat badan tanpa produk gitu, tanpa stres, tanpa harus ini ya, harus kesana kesini gitu, nggak ada. Benar-benar dijalani dengan sukacita gitu, dengan bahagia, dengan menyenangkan. Oke. Segitunya ya Mbak Nuni. Artinya mengatur mindset kita tentang makanan yang akan kita intake itu sampai membuat kondisi tubuh kita menjadi jauh lebih baik, lebih sehat, yang efeknya kemudian berat badan tubuh juga menjadi lebih ideal. Itu bisa gitu? Iya, nah sebelumnya saya komentari dulu apa yang dilakukan oleh Prita. Jadi Prita 11 kilo 3 bulan. Memang normally itu orang tuh turun itu tergantung dengan berat badannya masing-masing. Dan program mindful ini